fa idza faraghta itu. Jadi Islam itu memerintahkan kita untuk selalu mengisi waktu itu dengan baik dan benar. Jangan sampai waktu itu terisi dengan sesuatu yang tadi tuh, yang akan datang belum ketahuan, yang udah lampau nggak balik lagi. Coba kalau begini, mencoba kalau begini. Lah iya. Itu sama si ibu ngomong, ibu kemarin ngeselin banget itu bocah. Kalau begini mah, kalau begitu mah lah. Kalau baik sekarang, kalau emang kemarin salah, sekarang datengin. Coba bu, kalau nggak dijual sekarang mahal banget. Jangan dijual atau beli lagi. Kan gitu. Lah iya kan gitu. Yang udah mau gimana? Nggak bisa balik lagi. Gitu. Nah itu daripada begitu tuh lebih baik obrolin tentang pengajian, obrolin tentang hal yang memberikan manfaat. Itu maksudnya Apa yang mau kita kerjakan ya. yes, progres apa nih ke depan, kita harus bagaimana nih. Nah itu kan berbeda kan dengan tadi, ntar kalau anu begini, ntar kalau anu begini, kalau anu begini, kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi tulil amal. Bab tentang panjang berangan-angan. Ya, bukan mimpi. Ngayal. Ya, ngayal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum isnatan. Yang paling aku takuti dari kalian itu dua hal. Tulul amal wattiba'ul hawa. Panjang berangan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Kata Rasulullah, yang paling aku takuti dari kalian adalah dua hal. Menghayal mulu ya, sama mengikuti hawa nafsu. Artinya menghayal itu apa? Gila lama-lama. Menghayal. Kalau dapat ini dapat ini. Ya. Kata Nabi, wa inna tulal amal yunsil akhirah. Ya. Panjang berangan-angan itu selalu menghayal itu akan melupakan akhirat. Nggak ingat akhirat ya. Besok ngapain ya? Oh besok nih kalau anu begini. Kalau. Iya. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu itu yasuddu 'anil haq. Ya. Menutup kebenaran. Mengikuti hawa nafsu itu akan menutup kebenaran. Jadi ketika hawa nafsu kita ikuti, maka kebenaran tidak akan muncul. Nggak tahu mana yang benar. Ketahuan, ya, akan tertutupi. Gitu. Kenapa tidak mengingat akhirat itu adalah keburukan? Ya, panjang berangan-angan selalu menghayal itu akan melupakan akhirat. Kenapa kok akhirat? Artinya nggak ingat akhirat itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena memang tujuan dasar kita Menuju akhirat adalah akhirat. Kok yang jadi tujuan awal malah dilupakan, itu menjadi masalah. Gitu. Jadi ketika kita punya tujuan dasar, lalu tujuan dasarnya malah terabaikan, itu kan masalah. Ya. Nah, jadi jangan sampai tujuan dasar itu terabaikan. Nah, maka selalu diingatkan bahwa orang sudah karakternya, makanya Nabi bilang yang paling aku takuti dari kalian. Gitu. Ya.
Jadi setiap kita itu pasti punya angan-angan. Setiap kita pasti bayangkan, ya, menghayal. Kalau Ya artinya menghayal itu sesuatu yang sudah menjadi karakter kita. Tapi enak main. lah iya kan gitu. Tahu-tahu dalam kenyataannya malah sebaliknya. kalau dengan rencana menghayal sama nggak Pak? Beda lah. Misalnya Beda. nanti kalau punya duit segini nih, punya duit segini, ini buat ini. Itu menghayal kalau itu. Menghayal bukan rencana, benar-benar menghayal. Iya. Berlebihan lah. Ya. Jadi menghayal itu lebih kepada hal-hal yang apa? Besok itu belum ketahuan pastinya. Berbeda dengan perencanaan. Ya. Perencanaan itu apa? Step yang harus kita lakukan ke depan. Dan udah selesai segitu doang. Anggarannya udah ada. Nggak pakai dipikirin lagi. Anggarannya udah ada, terbatas buat ini doang. Nah iya, jadi memang udah apa istilahnya, dan itu pun apa hanya planning. Mana-mana bohong. Gitu. Kalau angan-angan itu kan artinya sesuatu yang Belum jelas. nah iya, kebanyakan menghayal gitu. Jadi artinya kan manusia itu hanya waktu bagi manusia hanya 3 sebetulnya kan. Sekarang Masa lalu, sekarang, masa yang akan datang kan gitu. Nah, masa lalu itu jadi apa-apa lagi. jadi menghayal itu 2 tempat itu. Seandainya selalu Yang dulu tuh masa lalu tuh, ya, itu kan udah nggak bisa balik lagi. nggak bisa diperbaiki. Yang nggak bisa, kita mau balik lagi bagaimana? Diperbaikinya kayak apa? Kita balik lagi, aduh kemarin tuh apa kagak jadi ya, aduh kesel banget kan gitu kan? Kan nggak bisa balik lagi. Apa masalahnya itu kemarin dapat? Tuh kan, malah gitu mah. Orang udah dosa, masih diinget-inget baik lagi. Gitu. Masa jadi apa yang sudah lalu itu hanya menjadi sejarah, menjadi kisah. Kita nggak bisa balik lagi. Rekam jejak. Ya rekam jejak itu udah nggak bisa diulangi. Rekam jejak. Yes. Gitu. Jadi ketika kita bilang, oh dulu saya itu pagi-pagi udah banget, push up, sit up, boy. Dulu. Sekarang mau ya Pak. Iya, udah lemes udah. Lah udah yang udah mah udah nggak bisa balik lagi. Kalau dulu nggak dijual, Sama sekarang mahal. keinginan mindset yang tinggi itu menghayal juga. Lah itu makanya yang nomor 2 itu yang nomor 3 itu yang bisa dimasuki oleh angan-angan itu adalah masa yang akan datang. Beda sama cita-cita. Masa yang akan datang itu nggak ketahuan. Tahu punya Misteri kan, sesuatu yang belum ketahuan aslinya, jadi apa enggak. Ntar nih jam 7 ada, kalau udah meledak udah cair nih. iya ada yang datang mau ngasih duit ini ntar jam 7 ini. Ini buat anu. Wah itu kan duitnya buat anu udah. Wah apalagi ntar kalau kawin lagi enak banget itu. Masuk menghayal itu Pak. Belum kaya lah, belum ketahuan. Ini udah akurin dua-duanya. Ntar nggak bisa. Oke, itu kan belum terjadi maksudnya. Lah kalau yang benar itu adalah yang hari ini, yang detik ini. Pasti. Hari ini adalah penentu untuk memperbaiki yang lalu, untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan kan gitu. Ketika kita berhayal tadi tentang sesuatu yang ntar orang datang, ya kita apa yang harus kita lakukan? Ketika nggak ada yang kita lakukan, ya sudah. Tapi tadi ceritanya cita-cita, di masa yang akan datang saya akan menjadi ini. Apa yang Anda lakukan hari ini? Untuk ke situ. Nah iya kan gitu. Saya mau ke Cirebon, ngelakuin apa? Jalan menuju ke Nah ini mau ke Cirebon, diem di situ. Saya mau ke Cirebon ini, oh indah banget di Cirebon. Ngayal itu namanya. Kalau mau ke Cirebon, jalan tuh ke Cirebon.
sekarang rencananya mau ke Cirebon, Iya. sekarang kerjain ya. Iya. Mau Judang ini ntar kalau pulang besok hari Minggu pulang ke Tasik ketemu bini ntar begini dan ngayal itu. Mau kerjain ya. Lah belum dikerjain loh masih hari ini. Nah, kalau punya duit segitu kan mau beli. Hah? Definisi menghayal sama nggak? Ya artinya menghayal itu menghayal dengan angan-angan itu sebetulnya nggak jauh beda. Yang beda tadi adalah perencanaan, cita-cita. Cita-cita kan ada yang dikerjain ya. Iya artinya Step-stepnya. dasarnya begini dasarnya. Ketika kita berpikir sesuatu yang akan datang, lalu kita nggak bisa berbuat, itu namanya menghayal. Itu namanya angan-angan. Sesuatu yang nggak bisa kita gapai, tapi kita pikirin terus. Berbeda dengan cita-cita dan perencanaan tadi. Perencanaan dan cita-cita itu kita lakukan sekarang. Hanya ada Ada persiapannya. Iya, ada progres yang harus kita kerjakan ini. Ada langkah yang akan kita kerjakan. pertama di sini dulu ya. Lah, iya. Langsung di ujung. Udah lah. Bikin jalan tol Jawa Bali ya. Ada stepnya. Dia lakukan bukan dia. Tadi gampangnya begitulah. Kita sekarang kata kita mau ke Cirebon tadi katanya. Ya, tapi masih di sini baik. Sampai. Gitu. Kalau mau ke Cirebon, Jalan. ya berarti jalan lah ke Cirebon. Sampainya kapan kan jelas menujunya ya, geraknya. Pengen umroh, ngayal doang. Kalau pengen umroh berarti saya pengen umroh nih. Tabung Tanggal lah. sekian, ada uang tabungnya. Nabung dulu baru Bakar mulai ada gerakan ya. Kalau ada istilah gini, hayalan yang jadi kenyataan. Nggak ada hayalan jadi kenyataan. Namanya berhayal itu adalah sesuatu yang tidak bisa digapai. Itu namanya hayalan. Beda meniat ya. Kalau impian yang jadi kenyataan bisa. Nah, kalau impian tadi mungkin bisa jadi itu cita-cita maksudnya. Itu. Kalau hayalan mah belum yang terlaksana udah ada di otak ya. Ya, Belum artinya digapai. menghayal itu sesuatu yang sulit untuk kita gapai ya. Jadi melamun. Nah, melamun. harmonisasi. Mungkin idiomnya gitu kata. Jadi idiomnya itu tadi itu berhayal, melamun, angan-angan itu tuh. Saudara. Iya itu dia. Ujungnya stres sih. Lah iya. Kayak yang ada dia akan melupakan akhirat kan ketika dia melamun tentang surga dia lamunin aja surga itu banget tapi dia nggak. Enggak ada. Lah kan kalau mau ke surga kayak kerek nih duduk begini ngaji itu surga itu benar. Gitu ada tahapan ada progres yang harus dia kerjakan. Kerjain, gue pengen ke surga, makanya namanya itu ya. Lah iyalah pengen ke surga tapi dia sholat malas. Gue mau ke Cirebon ya. Ngapa-ngapain? Lah disiapin apa yang mau ke Cirebon? Apa pakai sepeda, apa pakai motor, apa pakai mobil, mau lewat tol apa enggak? Jadi mah itu diomongin orang berhenti. Lah masih besok belum jelas. Gitu. Saya mau kawin, gitu. Ayo diomongin kawin. Mau kawin. Lah masih belum nggak terlaksana. Wadonnya belum ya. Lah iya. Lah kasarnya wadonnya udah ada gila, belum saatnya malah jangan mikir panjang-panjang. Gitu maksudnya. Ya. Jadi itu akan menghambat pekerjaan yang seharusnya kita lakukan saat itu. Itu maksudnya. Dan daripada menghayal melamun kayak gitu kan lebih baik tadi berzikir, lebih baik membaca buku, lebih baik kerja. Ngapuk ya adalah Paham nggak? Itulah bahwa apa? Faiza faragta. Nah itu maksudnya. Jadi Islam itu memerintahkan kita untuk selalu mengisi waktu itu dengan baik dan benar. Jangan sampai waktu itu terisi dengan sesuatu yang tadi tuh, yang akan datang belum ketahuan, yang udah lampau nggak balik lagi. Coba kalau begini mencoba kalau begini. Lah iya. Itu sama si ibu ngomong, ibu kemarin ngeselin banget itu bocah. Kalau begini mah kalau begitu mah lah. Kalau baik sekarang kalau emang kemarin salah, sekarang datengin.
Coba Bu, kalau mau dijual sekarang mahal banget. Jangan dijual atau beli lagi. Kan gitu. Lah ya kan gitu. Yang udah mau gimana? Nggak bisa balik lagi. Gitu. Nah itu daripada begitu tuh lebih baik obrolin tentang pengajian, obrolin tentang hal yang memberikan manfaat itu maksudnya. Apa yang mau kita kerjakan ya. Yes, progres apa nih ke depan, kita harus bagaimana nih. Nah itu kan berbeda kan dengan tadi, ntar kalau anu begini, ntar kalau anu begini, kalau anu begini, kepanjangan. Dan bahkan itu kita nih keseringan kita mau minta maaf sama orang nih, udah kepikiran dulu dari rumah tuh, ntar gue datang ke sono begini. Kata kita perencanaan, padahal bukan perencanaan itu. Hayal udah. Lah iya. Dan seharusnya kalau kita udah datengin aja, mau bagaimana kayak ntar yang gue mah tujuannya minta maaf aja. Ini mau kita pikirin ntar beli tahu pas jalan kelewat ya lupa beli. Yang kedua jadi harus ada progres ya. Yes, dasarnya itu. Dasarnya ada sesuatu, kalau kita ingin merencanakan sesuatu yang harus kita kerjakan ke depan, ada progres apa yang harus kita lakukan, itu inti dasarnya. Gitu. Lah iya kan gitu. Lah tahu-tahu pas dalam kenyataannya emang nggak begitu bisa. Kalau rencana udah mau dikerjakan dikit-dikit ya. Iya, Kalau hayalan mah. rencana itu ada progresnya gitu. Ya. Kita dalam perusahaan misalnya merencanakan sesuatu ke depan, itu apa yang harus kita lakukan itu langsung nulis tanggal-tanggalnya. Apa progres apa yang harus kita lakukan. Gitu. Ya. Nah itu yang akhirnya membuat kita apa? Membuat kita lupa sama akhirat. Ini kita kalau udah menghayal begitu boro-boro ingat sama akhirat. Apa yang kita ingat dari akhirat ketika lagi begitu? Kalau judi menghayal juga. Apalagi judi mau udah haram. Ada yang dikerjain sama dia nih, masang nih. Iya. Dapet nih. Iya. Udah kerjaan juga udah masang nih. Ya iya udah mulai dapat dosa itu. Masang ini. Yang jadi masalahnya Progresnya ada, udah pasang nih dia. yang jadi masalahnya judi itu adalah sesuatu yang belum ketahuan, sama itu masalahnya. Dulu tertipu, belum pasti. Beda sama dagang, angan-angan. Kalau dagang itu kan ketika barangnya ada, dia jual, ayo silakan siapa yang mau beli dengan harga sekian. Besok harganya jadi lebih mahal atau bahkan lebih murah, Allah nggak tahu. Biar bangsa pasarnya. Nah kalau judi mah nggak ada modalnya, beda, nipu, gitu. Angan-angan deh. Lah ngelamun bisa. Rata-rata orang yang judi lebih ke ngayal, nggak ngayal. 100.000 dapat. Lah iya kan gitu. Jadi bahkan itu jadinya jadi khayalan tadi, gitu. Makanya kemaksiatan itu, yang dosa-dosa itu lebih kepada tadi diawali dengan berhayal itu. Dia berusaha ngimpor dulu di kubur. Nah itu kan udah semua jalannya pun akan menuju ke arah yang Progresnya mah ada. lah iya, artinya ketika progres itu terjadi, progresnya sesuatu yang tujuan yang ingin dia capai adalah sesuatu yang haram, maka progresnya pun progres yang haram lah, gitu. Ya, makanya nanti kata ulama begitu, ketika Anda ingin sesuatu yang baik, maka harus dimulai dengan progres yang baik juga, gitu. Ya. Jadi nggak ada hasil yang baik melalui usaha yang buruk, nggak bisa, nggak ketemu. Ya. Jadi ketika orang malas gitu, lalu hasilnya apa? Hasilnya bagus, hasilnya jadi keren, nggak mungkin. Nah ini yang kemarin tuh waktu ngaji Ibrahim itu cerita begini.
ketika orang itu sukses, orang berhasil, ya, maka ada kesiapan, ya, kesiapan itu apa ya, persiapan maksudnya yang harus dia lakukan untuk mencapai hal itu, gitu. Dan persiapan ini hanya tanda saja, dan bukan, kalau tanda kan nggak pasti nggak harus jadi. Ini kan kita cerita tentang misalnya sebab akibat. Ketika terjadi akibat, seolah-olah ada kaitannya dengan sebab. Tapi kita nggak boleh menyatakan bahwa sebab itu menjadikan akibat, atau kita bilang akibat itu jadi karena sebab itu. Oke? Ada takdir juga. Ya kan? Oke. Nah, ini kaitannya dengan dunia pendidikan misalnya. Kemarin ngaji itu kaitan dengan dunia pendidikan tuh. Jadi ahli pendidikan, pakar pendidikan bilang sesuatu yang mempengaruhi orang itu ada dua. Yang pertama faktor genetik, keturunan. Yang kedua faktor lingkungan. Jadi orang itu bisa berubah karena dua hal itu. Oke? Paham nggak? Kata pakar pendidikan tuh, mereka berbeda pendapat tuh. Ada yang bilang faktor orang itu berubah, orang jadi kaya apa itu karena keturunan, gennya. Kata kita, tahu-tahu orang itu udah gede jadi tukang judi, emang wajar, mangkongnya gitu, tukang judi dulu. Hah? Ada kan yang begitu kan? Ada. Tahu-tahu ada orang misalnya jadi orang bener, dia mah wajar itu orang mondok. Iya, itu kiai. Gitu. Bapaknya kiai. Nah, gitu. Hah? Kata orang pendidikan kan gitu. Nah, kata si Ibrahim, dalam tasawuf bukan itu, bukan keduanya. Keduanya bukan faktor yang merubah orang, bukan. Keduanya dalam tasawuf itu adalah isti'dadiyah, persiapan, kesiapan yang akan dilakukan dalam menghasilkan akibat itu. Bisa begitu. Paham nggak? Jadi orang sekarang jadi kiai, maka kesiapan yang harus dia persiapkan untuk menjadi kiai itu berada di lingkungan pondok pesantren misalnya. Orang dipersiapkan untuk menjadi kiai itu misalnya dilahirkan dari orang tua yang kiai juga misalnya gitu. Itu bukan, tapi bukan itu sesuatu yang harus, tapi itu hanya persiapan aja untuk menuju kesuksesan. Jadi bukan ini yang menyebabkan itu gitu. Dan bapaknya pedagang, anaknya pedagang. Wajar jadi pedagang deh, kata dia gitu. Karena hidupnya tiap hari. Bapaknya ketua partai. Karena hidupnya tiap hari di warung gitu. Itu kebiasaan. Jadi dia jadi akhirnya kan Mindsetnya. dalam pendidikan kan dibilang inilah faktor yang menjadikan dia kayak gitu kan gitu. Tapi kata orang tasawuf enggak. Kedua hal itu tadi adalah persiapan yang Allah persiapkan untuk dia menjadi seperti itu. Dan itu faktor kesiapan itu bukan merupakan sesuatu yang harus menjadikan itu namanya siap-siap. Jadi ya rangkum ya kalau gitu. Jadi alhamdulillah, nggak jadi ya nggak apa-apa lah, emang persiapan namanya juga persiapan. Orang udah siap-siap nikah atau kagak jadi, mau bilang apa? Saya momen. Namanya persiapan, mau bilang apa? Gitu. Ya, orang mau belanja atau kagak jadi belanja lah, emang kagak jadi. Gitu. Tapi banyak juga yang itu karena itu. Nah, itu dibilang tadi, kita kan makanya jangan sampai terkecoh. Jangan sampai kita ini tertipu. Ya kan? Akhirnya sama kayak begini. Kita punya orang tua. Ya.
dikasih duit sama orang tua tuh seneng kita kan? Senengnya karena duitnya apa karena orang tuanya? Kalau duitnya. Hah? Pak Haji Tatang anaknya gajian dikasih tuh duit ke Pak Haji Tatang, sayangnya karena duitnya apa karena anaknya? Hah? Seharusnya anaknya, seharusnya orang tuanya bukan uangnya. Kita selama ini dari kecil sampai gede begini dapat rezeki, sampai sekarang duduk di sini, kita senangnya karena duitnya, karena rezekinya, apa karena Tuhannya? Kadang orang tua mah datangin anak ke takbiran. Yes. Gak membawa apa-apa. Lah, deh. Udah lihat anaknya datang ya udah seneng banget ya mah. Kudunya mah. Itu tahu-tahu ya dia mau datang mulu gak bawa apa-apa gitu. Salah lagi baik dah. Datang Balik datang ke rumah saya, datang mulu apa tuh baru. Lah iya kan. Coba jangan aku begitu kita. Jadi orang tua atau jadi anak kan gitu. Kita mau datang mulu ke rumah orang tua kita udah dibagi pisah tuh. Lah emang mau dapat apa mau ketemu orang tua kan gitu. Bukan? Lah iya kan. Dan kita kan akhirnya sekarang begini kita bisa sholat ya. Hah? Tadi sholat subuh kita bisa zikir tuh. Kita seneng ke sholatnya, seneng ke zikirnya, apa seneng ke yang ngasih sholat, yang ngasih zikir? Lah ini malah jadi kita apa? Ya Allah saya tadi sholat subuh berjamaah ya Allah, rezeki saya ya Allah. Lah bagaimana sih? Jadi rezekinya mas senang merezekinya mas. Nah, paham nggak? Lah kita kan sama tadi tuh. Saya mohon maaf menganalisa gitu. Ya mudah-mudahan salah gitu. Orang yang kagak sukses tuh, maaf, yang kita lihat orang susah gitu, itu cenderungnya malas. Istidadiyahnya tadi itu persiapan dia untuk menuju kesuksesan itu kagak ada emang. Bicara takdir dulu ya. Takdir malas kali. Ya emang takdirnya emang begitu. Takdirnya kalau cerita ya. Takdir, artinya takdir itu sesuatu yang sudah terjadi kan gitu. Artinya kita cek gitu orang yang sukses itu kecenderungannya itu Allah makanya kan gini, ketika Allah ingin menjadikan orang itu masuk surga maka Allah rajinkan. Ketika Allah ingin memasukkan orang itu ke neraka maka Allah pelesetkan dia. Tapi lagi-lagi kita lupa sama Allah yang ngasihnya, Allah yang melesetkannya, itu masalahnya. Kalau kita tahu wah itu karena Allah yang melesetin Tuh. Ya, Paham nggak? Ini kan sama yang sering saya bahas tentang rezeki itu kan. Rezeki itu udah maksud, udah dibagi dari zamannya. Sekarang kita berusaha kerja di satu perusahaan, kerja pada orang gitu. Oke? Dapat duit tuh. Hah? Kata kita, ini udah bagian saya dari sononya apa? Hah? Apa hasil usaha kita, hasil kerja kita, hasil bos kita, karena bos kita bayar sama kita? Hah? Kerjanya dikit bayarannya tuh mahal. Oh iya kan akhirnya kita, wah bos kita itu kerjanya dikit, bayarnya mahal, kagak ada apa bosnya. Gitu. Oh dalam pelaksananya itu Anda kiai ceramah setengah jam dapat 50 juta. Itu rezekinya bilang apa? Tapi jangan melihat dia setengah jam 50 juta, bukan. Tapi langkah apa yang sudah dilakukan sebelumnya, usaha apa yang sudah dia kerjakan sampai mendapatkan hal itu. Kesiapan apa yang sudah dia persiapkan Untuk mendapat itu. Iyalah. Gitu. Jadi persiapan-persiapan ini Allah itu memberikan sesuatu itu seolah-olah melalui tahapan-tahapan
Allah nggak zalim makanya tuh. Gitu. Allah selalu memberikan sesuai dengan haknya. Itu hebatnya tuh. Ya. Allah itu adil tuh. Tempatnya di lingkungan mana, anaknya anak siapa, ya. Akan kemana? Kemana? Gitu. Lah makanya kita mau tinggal apa? Bersyukur doang. Kita tinggal ngapain lagi coba? Allah adil loh, taruh di sini, taruh di sini, tetap aja adil. Lihat justru itu keadilannya. Gitu. Yang ini gajinya 50 juta, yang ini 2 juta adil. Sangat adil lah. Ustaz, kalau ada proses orang kerja merasa kurang gajinya, terus dia pengen pindah, kira-kira ya mau sampai gimana? Apakah dia kurang? Inilah saya bilang tadi, konsepnya adalah pekerjaan dia yang menyebabkan hasilnya honor dia dapat, atau dia bekerja karena amanah yang Allah titipkan kepada dia harus maksimal. Kalau orang bekerja untuk uang, akhirnya kerja di situ gue capek-capek dapat cuma segitu. Iya kan? Hina. Udah, ganti lagi dah. Nah kalau ada pekerjaan kita, kan ini juga kan oleh Allah juga untuk kita. Gini Pak, ketika kita bekerja sesuai dengan prosedur, dan itu karena Allah sendiri yang nanti akan pindahin tuh. Nggak pakai kita bilang pindah, nyari yang baru, nggak pakai ngomong sana ngomong sini, ntar kita pindah. Tahu ada kelihatan gitu ya, ada yang ngajak atau enggak? Iya. Untung gua ada PHK, coba dulu kalau ada PHK nggak peduli. Udah ada PHK juga sendiri. Iya, betul Pak. Jadi begini Pak. Amin. Jadi Pak. ketika orang itu bekerja bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah, terutama karena dia dikasih amanah oleh Allah dan dia menjalankan amanah itu dengan sebenarnya, maka Allah nggak akan mungkin buta tuh. Allah pasti kasih dia jalan lagi, pasti kasih ditunjukkan jalan ke sini, tunjukkan jalan ke sana dan seterusnya. Ya berbeda ya dengan lu rajin banget Ci, kerja di sini gaji lu dikit, kerja sama gua aja. Mohon maaf Pak Haji, saya bukan masalah gajinya sekian, ya insya Allah mudah-mudahan nanti lain waktu. Di PHK juga dia. Ya kan? Ini malu nggak kan ketika Ji, itu di situ lu mah kerja capek-capek gaji mas gitu, kerja sama gua aja. Oh iya udah Pak Haji, saya pindah dah, mau Pak Haji dah. Ya dia mau duit berarti tujuannya. Paham nggak? Hah? Ngerti nggak? Gini Pak, saya selalu bilang begini. Kita nanam padi, rumput tumbuh. Hah? Tapi ketika kita nanam rumput, padi tumbuh nggak? Nggak bakal. Paham nggak? Kita bekerja karena Allah, digajinya segitu, tapi Allah nggak bakal buta tuh, entah dari mana datang tuh rezeki itu, meskipun bukan dari situ. Anak kita sehat semua, keluarga kita rukun, dengan gaji segitu tuh, nah emang udah segitu. Coba tahu-tahu pindah lagi nyari kemari, gajinya gedean, anaknya sakit, sama bininya berantem, Waktunya masuk ke masjid ke goro-goro ngelongok, nengok ke kagak. Coba itu, nanti nggak maksudnya? Jadi nggak harus di situ tuh. Bisa jadi dia di situ itu mendapatkan gaji yang kecil itu, ini pengabdian saya di situ. Yes. Dan dia bekerja profesional, profesional, bukan hanya sekedar proporsional, profesional.
Dia kerja nggak pakai dilihat majikannya, nggak pakai dilihat siapa, saya bekerja prosedurnya begini, saya lakukan dengan baik dan benar. Bahkan saya berupaya untuk berinovasi, berupaya untuk berkreasi, berupaya untuk membuat sesuatu yang baru, melahirkan yang baik, melahirkan sesuatu. Kagak mungkin nggak sukses orang begitu mah. Pikir jadi mengikuti tuh. Itu maksud saya. Paham nggak? Nggak berpikir, gue dagang, udah nggak usah dagang dah, begini mah. Bikin kontrakan ge. Kan ada yang mau ngontrak. Bikin kontrakan tentu kagak ada yang ngontrak, kan rusak semua. Karena emang yang dicarinya duit. Nggak boleh ngutang gitu. Lah iya. Jadi kalau gitu kita tuh harus membuat mindset yang orientasinya kita harta itu jadi bukan uang gitu ya. Yes. Menutupin yang lain-lain ya. Yes. Kenikmatan, kesehatan itu masuk harta. Lah itu rezeki itu. Rezeki gitu. Coba itu mahal pak, lebih mahal dari duit yang kita dapat pak. Nah, kadang-kadang itu salah satu orang udah kerja di sini, sebulan lari lagi. Nah ini hadis yang selanjutnya nih. Ini pak, ini pas bapak tepat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun li thalathatin bi thalathatin. Kata Nabi, saya menjamin ya 3 dengan 3. Menjamin 3 hal dengan 3 hal. Yang pertama, lil mukibbi 'ala dunya, bagi orang yang berusaha keras untuk mendapatkan dunia. Ya, satu nih. Wal harisu 'alaiha, ya. Orang yang senang sama dunia tuh. Memperhatikan dunia. Yang tadi mah ada kerjanya, ada usahanya, kerja itu untuk dunia. Yang ini karena senang ke dunia. Yang ketiga, wasyahihu biha, pelit sama dunia. 3 tuh. Kata Nabi, dijamin dengan yang 3 apa? Biha bifakrin lagina ba'dahu. Dengan kemiskinan yang nggak pernah kaya sama sekali. Perhatiin Pak Haji Budi, orang yang tadi kerja Pak Haji Tatang, di sini gajinya kecil, pindah ke sini, gajinya kecil, pindah ke sini, kaya nggak orang kayak gitu? Jamin saya, nggak ketemu orang kaya kayak gitu, nggak ada. Secara hati kurang terus. Ya, lagi ba'da apa? Nggak pernah kaya tuh. Oh, sini gaji kecil pindah ke sono. Gaji kecil pindah ke sono. Lah, orang kaya sampai mati. Begitu terus pindah-pindah terus. Enggak lagi. Yang ada ketika orang itu sukses karena dia rajin di situ. Dan Allah nggak buta lagi-lagi. Atasannya nggak ngasih, Allah yang ngasih. Maka kita harus ubah mindset tadi itu. Bagaimana anak-anak kita kerja itu bukan karena dapat honor sekian, bukan karena majikannya si anu. Anda bekerja karena Allah titipkan Anda di situ, mudah-mudahan Anda mensukseskan itu. Keyakinannya harus bagus. Yes. Itu pimpinan akan melihat orang yang kerjanya sungguh-sungguh. Nggak mungkin. Itu orientasi pimpinan semua begitu, nyari bocah yang rajin, nyari bocah yang benar, nyari bocah yang jujur, nyari bocah yang sungguh-sungguh. Nggak mungkin enggak, semua orientasi pemimpin begitu semua. Allah sudah menjamin ya Pak. Ya iya kan kayak tadi nih, artinya kata Rasul ini, meskipun ini dibilang ada yang doif, kata Rasul, saya menjamin 3 hal dengan 3 hal. Yang pertama, tadi orang yang berusaha untuk dunia, maka lagina ba'dah, bifakrin lagina ba'dah, dengan kefakiran tuh. Kesulitan, sulit kagak. Ya kata duit banyak ya Sulit. Terus bukan berarti nggak kaya, tapi akhir dalam itu akhir masalah gitu ya. Iya lah, artinya kan gini Pak, yang namanya orang kaya itu Pak, orang kaya itu hidupnya tenang Pak. Iya tenang. Lah iya kan, orang yang kaya sebetulnya arti kaya itu bukan banyak duit, bukan. Arti kaya itu dalam bahasa Arab itu gina. Gina itu maksudnya nggak butuh apapun. Rumah enak Pak, ini nyatanya terus pusing ya mau usaha dan didik. Lah iya. Senang. Definisi kaya itu tidak membutuhkan. Iyalah nggak butuh.
Coba doa wal ghina 'anil nas itu apa artinya? Tidak ujung manusia. Hah? Anilas dari pemberian adil dari ya. Lah iya kan wal ghina 'anil nas apa artinya? Tidak butuh dari manusia. Tidak butuh manusia, nggak butuh lah. Yang butuhnya siapa? Allah lah. Orang yang bunuh diri gara-gara untungnya cuma 5 miliar. Tuh, coba. Ya, dapat biasanya 100 miliar. Rugi di sana. Oh, coba. Itu kita harus ubah mindset dan orientasi ke anak-anak kita itu kerja tuh. Udah nak, kamu bekerja di mana aja, nggak perlu. Yang penting kamu benar di situ, kerja datang jam sesuai jam, kerja sesuai dengan operasional. Syukur-syukur kamu bisa berinovasi di situ. Gajinya kecil ya, nggak apa-apa. Ntar Allah yang kasih, jangan takut. Ngeluh dia, ya Allah gaji kecil ya, tenang. Ntar Allah yang kasih. Ya. Itu Pak. Jadi bukan kita malah ya lu mau kerja di situ, pindah aja sana kerjanya itu kecil gajinya ya elah. Enggak. Ya. Cukup sedikit, cukup banyak. Sabar kayak apa gitu ya. Lah. Sampai juga Mekah. Lah yang kedua wasyughulin la faragha fi. La faragha minhu. Kesibukan yang enggak pernah berhenti. Repot kan bro. Sibuk aja sibuk tuh orang yang nyari dunia tuh. Kekurangan ini, mau ini, ngerjain ini lagi, ngerjain itu, orang putus-putus. Iya coba sih. Coba dan cek dah. Kalau dikasih banyak repot sih. Lah. Sibuk banget Pak. Orang berhenti. Yang dikejarnya dunia. Kalau punya 4 motor deh atau bisa ke masjid. Coba itu. Ya. Nah, yang gak kalah pentingnya yang paling berat adalah wahammin la farja ma'ahu. Ya. Selalu gundah tuh, selalu gelisah, nggak pernah punya jalan keluar. Itu yang tadi dibilang bunuh diri. Karena yang dikejarnya dunia. Sesuatu yang nggak bisa dia gapai itu. Nah ini kan amal angan-angan namanya tuh. Kan kalau kata kita sayang satu untuk punya ini hartanya banyak banget, bunuh diri sayang itu ya. Lah iyalah. Selesai. Mantap hati coba. Lah kan dia dunia itu kan seperti apa? Dunia itu kan kata orang-orang dunia seperti bayang-bayang. Ketika Anda kejar, lari lah dikejar nggak pernah dapat, diinjek kabur terus. Udah kapal pesiar, rumah di tiap negara ada. Sekarang udah punya Fortuner, pengen pariset kan? Iya. Banyak hotel, banyak luar negeri. Itu Lenset. Lah kagak habis-habis. Lah kagak selesai Pak. Dari naik pesawat ekonomi pengen yang Tuh, bisnis. pengen yang bisnis. Nah, yang punya pesawatnya sendiri bener repot ya. Lah iya, lah ntar udah dapat bisnis, pengen naik Concorde kan? Concorde. Ya udah naik Concorde lah enak beli dah katanya. Tuh, kagak selesai nggak ada. Hanya saya mah nggak pengen punya Alphard. Tuh kan. Nggak sanggup bayar pajak. Lah iya kan. Nggak ada ujungnya Pak. Pajaknya 20 juta. Jadi sama aja tuh yang banyak sama yang dikit ya. Lah lepisan. Nggak ada istilah banyak, Bro. Makanya rezeki itu ya bukan hanya uang, nggak ada istilah banyak, nggak ada. Kalau kita udah banyak dia mah udah bisa hidup. Itu kan apa doanya gimana? Allahumma apa wal ghina, Allahumma inna nas'aluka al-afafa wal ghina. Gitu kan, Allahumma inna nas'aluka al-afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta afaf, terjaga, wal ghina. Bukan gina kaya, bukan. Gina itu maksudnya nggak butuh apapun, yang aku butuhkan hanya Engkau. Kita orang kaya tuh. Biar kaya. Dikirain kaya, kayak monyet. Kita mau ada enak banget. Lah iya. Lah iya, afaf wal ghina itu maksudnya terjaga dari segala sesuatu dan nggak butuh. Nah kita sekarang butuh mulu, kagak selesai. Aduh, butuh konkor ini ribet Tuh.
banyak banget kebutuhan. Lah iya udah beres-beres, Pak. Pusing dah. Tuh kan udah pusing gua. Apa yang mau kayak monyet. Iya kan? Ya Allah, astagfirullah, coba itu. Apa yang Nah, nggak beres-beres, Pak. Maka tadi orientasi itu tadi itu ketika Anda bekerja, orientasinya adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Benar kerjanya. Gitu aja. Ketika kita benar, orang lain lihatnya nggak pernah terserah orang, Pak. Gue bukan butuh penglihatan orang. Apa mah telepon di kampungnya itu modalnya. Kampungnya dikit. Iya, Pak. Jadi, ayo maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada setiap kita. matiin apa yang tidak bisa? Yes. Kagak beres-beres, Pak. Karena Fortuner udah punya Fortuner. Lah, keluar lagi Fortuner yang baru tuh. Fortuner apa namanya? Fortuner apa namanya? Mantap. Lah iya kan? Tahu keluar lagi ada Palisade lagi. Ada Tapi lagi. kalau belum punya udah ini cukup udah. Itu kan amal tuh, itu kan ngelamun tuh. Pas sudah sampai mak. Lah nggak usah ganti. Capek dah. Ngomong tapi nggak mau kan kalau bilang dia udah ngerasain. Pasti udah dijungin jawabannya. Saya kirim aja. Ya, dinikmatin aja apa ya. Kan kita ngelamun aja, oh ini kita ganti ini lagi, ganti ini lagi, ganti ini lagi. Tapi supir sama yang punya nikmatnya gimana ya? Supir kan naik juga itu. Hah? Supir naik mobil Alphard juga Dia dia. kan gaya dia. Iya. Tapi Dibayar kan, dia. tapi kan seragam dia. Nikmatnya gimana kita? Sama yang punya. Tapi kan pakai seragam dia. Orang rasa nikmat apalagi terbebani dia kerjanya. Gitu. Kalau dia bekerja tidak terbebani, dia kerjanya enak, dia kerjanya nyaman. Lah dia nikmatin benar itu. Enak. Paksa Mobil beli. enak. Iya, nggak usah Nggak bisa beli tapi Iya, ya bisa beli. bawa baik kan gitu. Pulang kasih duit itu berarti. Nah, iya ini makan kagak pulang. Ya elah si Anu katanya gue suruh nyupir. Mana capek banget, mana jauh banget dikasih cuma segitu. Gitu. Oh, apa beli bensinnya? Lu kenal dulu. Nah iya gitu kan. Coba kalau kita kerjanya bener tuh, besok dipanggil lagi kan gitu. Mobil ambil sama lu. Kerjanya bener. Wow. Iya kan. Kita mau wow. Tuh kan ngayal Kalau katanya. pulang masa pagi-pagi langsung jemput di bandara gitu. Coba itu. Nah itu tuh. Jadi orang yang berusaha untuk dunia, ya orang yang selalu tergiur dengan dunia, orang yang pelit dengan dunia, dapatnya 3 juga. Nggak pernah kaya, nggak pernah berhenti, ya selalu sibuk, dan nggak pernah tenang. Selalu selalu gelisah. Cuma di LD ada ya. Nah, iya. Dia mesti gelisah Iya. wah ya. Pondok Indah punya. Dia masih takut gelisah kalau banget. di sini ada perempuan buru dia tembak ke sono. Nah itu kan karena ini tadi mindset nih, amal nih. Pusing ini. Ngayal berhenti. Iya. Takut ntar Indonesia rusuh. Malam kagak bisa tidur. Oh besok meleduk ini besok meleduk kagak bisa tidur. Lah besoknya belum datang udah meleduk baik. Waduh pisang enggak. Khair. Gitu. Nah, iya. Mencair. Tanah di sana kagak laku-laku, lah jangan dipikirin lah. Mungkin cair mulu. Mau laku mau kagak lah kan udah ada catatannya apa laku apa kagak lah tahu karena kalau kita usaha ya datengin siapa yang mau beli siapa yang mau dan ini lagi orang bisa orang ini orang lah enggak ini contoh kasus lah ini kan lagi diomongin orang berhenti lah karena mencari penjualnya siapa. Orang kaya makan restoran belum tentu. Lah itu kan buktinya apa? Tahu-tahu belum kejual, udah pada berantem tuh. Iya. Lah belum kejual udah di 2000 tim bagian. Lah duitnya belum ada. Lah bagaimana ceritanya? Apa bisa di Lah kamu kagak ngerti dah. apa itu namanya begitu? Lah ini kan namanya hamun. Melamun juga. Apa hamun itu tadi? Kolak apa gelisah. Melamun juga dia itu ya. Lah ngelamun lah itu tadi kan.
makanya kok kapoknya. Bodoh Apa yang mau dibagi? dapat ilmunya. Udah nih kalau ini laku, kita mau ngawinin anak itu, anak udah kawin. Ada laku nggak anak kawin-kawin juga. Padahal udah dibilangin dari awal. Mana udah dia konjak sama saudara. Adil nih kalau begitu. Buat kan ada duitnya, udah Makan berapa bulan tuh nggak adil. coba aja. Ya jadi kalau yang dikejarnya dunia begitu dapetnya. Makanya kita jangan kejar dunia, jangan. Diingetin tadi tuh, jangan banyak berangan-angan, jangan banyak berhayal, kayak jalan aja. Pusing ah. Kalau menghayal dulu mah mana-mana. Akhirat aja. Yes. Rencana akhirat menghayal mulu dah. Kata Allah, apa yang sudah menjadi bagianmu akan datang kepadamu. Apa yang bukan bagianmu, meskipun dipaksakan nggak akan datang, nggak bisa. Jadi nggak usah menghayal, jalan aja dah. Ya iyalah, nikmatin aja. Sampainya ke Sampai alhamdulillah, nggak sampai bagaimana lah? Kalau bilang nggak sampai bagaimana? sampainya Kalau ini apa? Orang jualan itu termasuknya ngejar dunia jangan gitu. Lah itu, kalau di orientasinya dunia ya begini akhirnya. Sibuk yang nggak pernah berhenti. kalau niatnya ibadah ya ibadah ya. Kalau dia niatnya ibadah, dia berjualan dengan jujur, ngikutin sunnah Rasul. Bisa benar lah. Nggak Ibadah mungkin kan aja. nafkahan istri, Dapat anak, untungnya buat ibadah juga. Lah Buat iya. ngasih anak itu. Ya. Oke ya, jadi kembali tadi jangan banyak apa? Jangan Hayal. banyak menghayal. Nggak boleh. Ya. Karena banyak menghayal itu nanti akan menimbulkan tadi itu. Jerawatan Ya, dah. menimbulkan kita nggak akan pernah kaya, kita akan selalu sibuk, kita akan selalu apa gelisah, ya. Tapi apa nikmati yang Allah berikan sekarang, Dan dapat. itulah hadiah terindah yang Allah berikan kita. Gitu. Ya, cukup ya, akhirnya warahmatullahi wabarakatuh.